semuanya. Terima kasih sekali untuk Bro Francis dan Nelly yang sudah share untuk memperingati kembali kematian Kristus yang benar-benar menguasai dalam kehidupan kalian. Sekali lagi, kita hari ini boleh bisa memuji Tuhan, kita bisa menaikkan pujian bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup, amin. Melalui kematian Kristus, kita boleh dimurnikan, kita boleh bisa punya ketulusan di dalam mengasihi Tuhan kita. Saya mau mengajak kita semua untuk kita bisa bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami ucap syukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bisa memuji Engkau Tuhan. Kami boleh bisa berkumpul lagi dalam satu jemaat sebagai satu keluarga Bapa, karena Engkau adalah Allah yang kudus, yang benar-benar menyelamatkan kami Bapa. Hari ini kami bisa bersatu bukan karena background kami masing-masing Bapa, karena kami menyukai satu sama lain Tuhan. Kami bisa bersatu hanya karena kami ditebus, hanya karena firman Engkau yang murni Bapa. Kalau kami Tuhan tidak kembali pada firman Engkau Tuhan, kami gampang sekali terpisah Bapak. Kami gampang sekali Bapak bisa punya banyak hal Bapak yang kami bisa jauh dari Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah kami terus Tuhan belajar tentang sincere and pure devotion Bapak. Bagaimana kami mau mengabdi Tuhan secara murni dan tulus untuk Engkau saja Tuhan. Bantu hati kami, bantu hamba-Mu yang berbicara agar setiap perkataan Tuhan lahirnya dari firman yang murni dan datangnya dari Roh Engkau saja Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita semangat. Minggu lalu kita sudah memulai bulan September dengan Sincere and Pure Devotion. Ya, hari ini saya mau mengkhotbahkan satu tema yaitu My Heavenly Engagement. Ya, apa sih kenapa kita memandangnya sebagai pertunangan ya yang surgawi? Ya, kita bisa baca di 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, Paulus menulis surat Korintus, mungkin saya sudah beberapa kali ya share ini, ada kepada pemimpin, ada kepada jemaat saat ibadah tengah minggu, tetapi saya bersyukur karena apa? Karena apa yang dialami Paulus tidak gampang di dalam jemaat Korintus. Ya, tetapi dia boleh share tentang aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Memang pada saat itu Paulus sebagai orang yang mengasihi jemaat Korintus bisa memprasangkakan hal yang buruk tentang Paulus. Ya, mereka justru lebih suka terhadap hal-hal yang duniawi. Mereka justru lebih suka terhadap hal-hal yang mungkin lagi update pada saat itu. Ya, dan mereka juga lebih suka kepada orang-orang yang lain yang kelihatan lebih kaya, lebih impresif dibandingkan Paulus yang kelihatannya secara ekonomi tidak impresif. Secara tampang tidak impresif. Ya, tapi Paulus katakan demikian bahwa apa? Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Kalau kita bisa lihat lagi bagaimana di dalam hubungan kita sama Tuhan, Tuhan seringkali bisa memperkatakan bahwa aku adalah Tuhan yang pencemburu. Ya. Nah, cemburu Tuhan ini sama cemburu manusia ini berbeda. Kenapa? Karena cemburu manusia biasanya adalah cemburu untuk kepentingannya. Ya, kalau kita suami dan istri, kita berhak dong untuk melihat pasangan kita mengasihi kita lebih daripada mengasihi orang lain. Itu adalah hal yang manusiawi. Ya, makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu, bukan karena kita, tetapi cemburu untuk kita. Apa maksudnya? Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Tuhan kita tahu cara menyelamatkan kita, tahu memberikan firman yang murni buat kita. Karena apa? Demi kita. Karena saking cintanya sama kita. Saking mengasihinya dia, makanya dia cemburu. Kenapa? Kalau kita memilih yang lain, nanti kita nggak selamat. Nanti kita nggak bisa mendapatkan rencananya yang terbaik. Nanti kita nggak makin seperti Tuhan. Ya, tidak seperti gambaran yang diciptakannya. Itu yang membuat Tuhan, bagaimana dong orang yang saya kasihi, manusia yang saya kasihi, nanti makin jauh dari saya. Nanti bagaimana mereka? Itulah cemburu untuk kita, bukan cemburu karena kita. Bukan karena kita, wah kita lebih suka tentang hal-hal yang lain, kita nggak pernah baca Bible, terus akhirnya Tuhan cemburu, Tuhan ngambek, bukan gitu. Ya, Tuhan sakit hati, enggak, Tuhan nggak seperti itu.
Tuhan kita cemburu untuk kita karena Dia tahu hal yang terbaik buat kita. Dia tahu hal yang ilahi buat kita. Makanya Paulus mengatakan cemburunya cemburu ilahi. Ya, ini luar biasa. Ya, dan saya bisa lihat ya bahwa kok kita ini sebagai tunangannya Tuhan. Ya, tapi yang cemburu kok Paulus. Ya, itu luar biasa. Hubungan inilah yang kita ingin bisa belajar bahwa waktu kita murni dan tulus untuk Tuhan, itu benar-benar yang kita pikirkan adalah Tuhannya. Ya, kita bukan cemburu karena kenapa orang ini tidak mengasihi saya? Kenapa dia cuekin saya? Tapi apa? Paulus lebih cemburu karena kenapa kok dia nggak mengasihi Tuhan? Kenapa kok dia tidak memperlakukan Tuhan seperti ini? Ini hubungan yang luar biasa. Jadi 2 poin yang saya mau share hari ini, kalau kita ingin menjadi orang yang punya kemurnian dan ketulusan kepada Tuhan, yang pertama adalah tergerak oleh cemburu ilahi. Yang kedua, kita benar-benar bermegah hanya karena Tuhan. Coba bayangkan kalau kita suami dan istri, kita pasangan, ya kita hanya sukacita kita itu hanya dipengaruhi oleh apa? Benar-benar kemegahan pasangan kita. Kita hanya bersyukur karena pasangan kita. Bukan karena pasangan kita punya duit, bukan karena dia pintar, bukan karena dia bisa bantuin saya, tapi apa? Karena apa adanya kamu, saya bermegah karena itu. Saya happy karena itu. Itu pure devotion, sincere. Ya. Nah, jadi ini adalah sebuah hubungan. Ya, kalau di dalam tradisi Yahudi, pertunangan itu adalah suatu seperti Yusuf dan Maria bertunangan saat dulu itu sudah ada pledge-nya, sudah ada janjinya. Tapi setelah pertunangan, mereka nggak ketemu sama sekali. Mereka nggak ketemu, itu bisa waktunya sampai setahun kemudian baru pernikahan. Tapi dalam pertunangan itu sudah pasti, itu akan jadi mempelainya. Yusuf sama Maria sudah pasti akan jadi di dalam pernikahan. Ya, dalam pertunangan itu udah pasti akan ada hadiah. Udah pasti dari pihak keluarga pria udah ada uang mukanya. Ya. Nah, uang muka itu akan dilunasi nanti, akan digenapi nanti saat pernikahan nanti. Tapi pas pertunangan itu dikasih ini loh, uang mukanya. Kita udah pasti jadi. Oke, tapi setahun kemudian nanti baru menikah. Itulah pertunangan tradisi Yahudi. Mempelai pria nanti akan kembali untuk menikahi. Nah, itulah yang uang muka dilunasi, yang janji-janji semua dilunasi semua. Nah, sama seperti hubungan kita sama Tuhan. Hari ini kita bertunangan dengan Kristus. Kita menjadikan Yesus nomor 1. Sosok Tuhan yang paling kita cintai. Ya, dan waktu kita mencintai Tuhan, Dia kasih meterainya, yaitu apa? Roh Kudus. Ini loh hadiahnya. Ya, ini loh pledge-nya. Kenapa? Karena ini udah pasti jadi kita. One day, nanti saya datang yang kedua kalinya, ya, siapa yang punya Roh Kudus, kepada situlah saya datang. Kenapa? Dulu kita udah tunangan, dan saya janji akan datang, dan semua janji saya akan genapi nanti. Ya. Lalu, Roh Kudus itu adalah hadiah karunia. Kenapa? Di dalam hadiah inilah selama pertunangan kita ini, kita bisa connect sama Tuhan. Kita benar-benar bisa baca firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus aja. Kita di dalam pergumulan kita bisa diingatkan, dikuatkan, hanya karena Roh Kudus saja. Itu bukankah itu hadiah yang luar biasa? Ya. Sewaktu nanti mempelai pria kita, ya kita adalah mempelai wanita, yang Kristus Yesus. Waktu nanti mempelai pria kita datang kembali, kita nggak tahu kapan, tapi kita pegang pertunangan kita ini, sampai nantinya pernikahan itu, kita tahu, janji Kristus selalu iya. Dan terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saya sewaktu saya ambil janji itu karena dibaptis dan bertobat. Itulah ya, hal yang Tuhan punya kedalaman seperti itu di dalam pertunangan kita. Nah, yang jadi masalah adalah di sini dikatakan, ya, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kamu telah mempertunangkan kamu kepada satu
laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, jadi di sini Paulus itu bertindak sebagai apa? Best man atau bridesmaid-nya kita. Supaya apa? Ayo, brotherku, sisterku, ya, saya akan jadi sahabatmu untuk apa? Di dalam mempertunangkan kamu kepada Kristus, itu kita jaga. Kenapa? Saya mau jaga kamu, brother sister, supaya apa? Kamu tetap kudus, kamu tetap suci. One day, nanti kita menikah di kekekalan, kamu tetap perawan suci di mata Kristus. Ya, jadi bayangkan, dulu pertunangan Yahudi, kalau seandainya salah satu orang aja selingkuh, tidak lagi pure, tidak lagi perawan, ya, artinya apa? Ya udah, batal pernikahan. Yang tadinya sudah ada metrainya, sudah ada janjinya, pledge-nya, batal. Itu dikatakan, itu adalah perceraiannya. Kenapa? Karena salah satu benar-benar tidak pegang janjinya. Ya, hari ini kita ikut Kristus artinya apa? Ya, begitu banyak kita ya dulu ya zaman-zaman remaja, wah saya terima Yesus, saya dibaptis, saya ini, wah mungkin datang ke altar call, amin Tuhan nangis-nangis. Emang kita ngerti? Ya, kita itu sebagai perawan suci kepada Kristus. Emang apakah kita mengerti menjaga kekudusannya? Apakah kita tahu bahwa ini adalah pertunangan dan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan? Ya, saya mau kasih semangat buat kita, setiap grup, setiap anggota jemaat, teman-teman yang ada pada Zoom kali ini, bahwa apa? Kita ini akan menjadi best man-nya dan bridesmaid-nya satu sama lain. Selagi kita juga menjaga keselamatan kita, kita juga jaga keselamatan orang lain, brother sister yang lain. Kenapa? Inilah spirit yang Tuhan jaga. Makanya dulu-dulu kalau saya masa remaja, semua orang pengen punya hubungan sama Tuhannya, pribadi dengan Tuhan aja udah. Nggak pernah mereka bisa share, nggak pernah ini. Kenapa? Udah cukup saya dengan Tuhan aja. Saya dosa sendiri. Saya tobat sendiri. Itulah yang lama-lama membuat orang nggak makin murni sama Tuhan. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa punya hubungan dengan Tuhan, hanya pribadi saja. Ya, kalau enggak, Yesus panggil muridnya udah satu-satu aja, nggak pernah rame-rame bareng-bareng 12-12-nya ngumpul, nggak perlu, ngapain rame-rame 12-12 ngumpul. Ya, nggak perlu 12-12-nya tiap hari ketemu bareng, nggak perlu. Tapi waktu ketemu bareng-bareng, bisa menajamkan. Loh, kok si Yakobus sama Yohanes kok pengen sih bisa punya tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Wah, ini nggak benar Yesus hatinya. Nah, kalau sendiri-sendiri, kan nggak mungkin ada hal-hal kita bisa berinteraksi seperti itu. Kita tahu saat teduhnya gimana, kita tahu dosanya apa, nggak mungkin terjadi. Tapi Kristus Yesus dari awal panggil orang jadi murid, benar-benar apa? Bersama-sama. Kenapa? We are best man dan bridesmaid satu sama lain. One day kita ke surga, kita tahu, wah, thank you ya, brother sisters. Kita saling menjaga dulu. Karena kita mengerti firman ini. Kita mengerti pertunangan kita di dalam Kristus. Amin. Jadi bagaimana kita bisa jauh dari perawan suci dalam Kristus? Bagaimana kita mungkin pernah, ya Yesus adalah Tuhan, amin. Ya, pertanyaannya, kita ngerti nggak waktu kita berkata seperti itu, kita memang jaga setiap hari menjadi perawan suci dalam Kristus? Hari ini berkembang sekali ya, anekdot-anekdot atau hal-hal analogi bahwa apa? Ya, namanya juga manusia daging, lemah, ya wajar lah. Tapi kan saya udah percaya saudara Tuhan. Wah, itu adalah perbuatan iblis yang luar biasa. Ya, kita lihat ayat berikutnya. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Lihat ya, Paulus takut. Ya, kenapa? Karena kita yang udah mengatakan Yesus Tuhan, saya cinta Tuhan, tapi dibuat jauh, dibuat hatinya jadi rusak dari kemurnian firman. Sama seperti Adam dan Hawa. Ya, dia dulu hanya mengandalkan perkataan Tuhan. Adam, Hawa, oke, pohon yang pengetahuan dan buah dan pengetahuan yang baik dan jahat, jangan dimakan buahnya. Ya, tapi semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali yang satu itu. Adam, tolong kamu pelihara taman Eden ini, kelola taman Eden ini.
Tapi Hawa dan Adam bisa tertarik sama buah itu. Kenapa? Karena ada godaan. Normal nggak? Tidak normal. Nah, kenapa hari ini kita sekarang bisa menormalkan keadaan seperti itu? Ya karena iblis rajin. Lama-lama hal yang Adam dan Hawa tadinya pure, hanya hidup dari perkataan Tuhan saja, hanya percaya dan pegang itu aja, lama-lama, masa sih makan buah itu aja mati? Enggak juga kan ya? Masa sih? Ya. Tapi masa sih Tuhan sejahat itu sih? Ya, kalau kita makan buah itu langsung mati? Enggak lah. Ya, dan iblis juga memperdaya lagi dengan pikiran apa? Kalau makan buah itu justru kamu makin seperti Allah. Ya. Di dunia, kita banyak sekali, kita jadi tertarik, terfokus sama hal lain selain firman Tuhan. Itu adalah hal yang membuat kita jauh dari perawan sucinya Kristus. Kenapa? Tidak lagi sederhana pemikirannya. Tidak lagi mau yang murni dari firman. Ya. Kita hari ini, kita dapatin gadget, kita bisa jadi budaknya gadget. Kita mengerti hubungan asmara, kita jadi bisa jadi budak asmara. Ya. Kita tahu uang, tahu kebutuhan keluarga, kita bisa jadi budaknya uang. Ya. Lalu, kapan baca firmannya? Aduh, nggak sempet. Lihat ya, Kristus Yesus perkataannya sudah nggak begitu penting lagi. Hidup kita bukan karena kemurnian firman lagi, tapi hidup kita sudah karena apa? Ya, yang penting bersyukur aja. Kan udah pernah dengar khotbah yang itu atau apa. Jadi bukan lagi karena perkataan, tapi karena pemikiran sendiri. Nah, disinilah di NKJV, ya, New King James Version, dikatakan bahwa so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Pikiran kita makin dikotori, pikiran kita makin dikontaminasi. Supaya apa? Supaya nggak sederhana lagi dari firman. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, cemburu ilahi, supaya kita tidak tersesat firman yang murni. Ya. Firman plus pengertian lain. Ya, kenapa? Karena dalam proses kita baca firman, ternyata sering kita nggak ngerti ini. Yang ini aneh firmannya. Sehingga apa? Gampang sekali kita pengennya pengertian yang lain. Ya, gampang sekali kita melihat pengertian dari dunia ini. Itu justru lebih jelas sepertinya. Ya, kalau firman dikatakan, aduh membosankan. Tapi kalau pengertian yang lain, itu lebih cocok deh. Kayaknya lebih srek deh. Kayaknya lebih gampang dimengerti deh. Nah, inilah hal cemburu ilahi. Kenapa? Tuhan kasih perkataannya, tetapi manusia karena nggak mau kasih effort untuk mengerti, lama-lama lebih enak mengerti yang lain. Kenapa? Pengertian yang lain lebih gampang dipraktekkan, lebih praktis. Siapa bilang? Ya, firman gampang dipraktekkan. Ya, kenapa? Karena firman berkata bahwa apa? Firman-firmannya itu ringan sebenarnya dan bisa dilakukan. Siapa yang menggoda itu sepertinya itu susah? Ya iblis. Lalu apalagi? Baca firman, tapi kita lebih pengen solusi hidup. Makanya kalau baca firman, cari ayat-ayat yang cocok deh sama pergumulan saya. Supaya apa? Supaya dapat solusinya. Kadang-kadang kita cari, ya. Saya dulu pernah ya, saya beli renungan harian, saya cari mana tema-tema yang memang cocok buat saya hari ini. Jadi bukan lagi kemurnian firman-nya, tetapi apa? Solusi buat sayanya. Bayangkan kalau kita pasangan sama Kristus Yesus, kita hanya komunikasi kita buat saya aja yang penting. Ya, buat engkau Tuhan, enggak lah Tuhan, engkau udah sempurna. Mana ada yang mau nikah kayak begitu? Kalau pasangannya nggak seimbang komunikasinya, nggak seimbang mau mengenalnya, mau mendalami hatinya, mau menghidupi impiannya, mana bisa? Itulah cemburu ilahi. Firman plus apa? Keinginan pribadi Tuhan. Aduh, ya, saya pengen ini Tuhan. Tuhan, pengen dong, one day saya bisa punya ini Tuhan. Nah, lama-lama bukan firman lagi.
Ya, firman itu sudah jadi hal yang enggak lah, nggak bekerja ini. Enggak lah, ini jauh dari apa yang saya inginkan. Saya pengennya begini, tapi firman jelasinnya hal yang lain. Aduh, nggak connect, saya nggak connect. Cemburu ilahi. Berapa banyak dari kita setiap hari bisa bergumul dengan seperti ini? Bukan lagi firman yang murni. Ya, saya bersyukur. Kenapa? Karena Paulus bisa punya cemburu ilahi kalau brother sisters-nya, kalau jemaatnya, kalau teman-teman rohaninya, nggak ke arah firman yang murni lagi. Makanya, brother sisters, bagus banget kita, Bapak Ibu Saudari, untuk kita gampang sekali kalau ketemu, kita ngomongin firman yang kita baca, bagus sekali. Ya, mungkin dunia bisa bilang, aduh, kolot banget, aduh, nanti bisa bikin hubungan kaku. Nah, inilah cara iblis membuat kita jadinya apa? Nggak senang diskusiin firman Tuhan. Ya, mending ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol yang lain, ngobrol tentang corona dan yang lain, terus udah, ya, sehingga apa? Hubungan jadi enak. Kalau hubungan firman kayaknya jadi serius banget, jadi nggak asik. Ya, memang yang nggak juga 2 jam semuanya kita bicara firman juga, tapi apa? Bicara firman apakah kesenangan kita? Mendiskusikan firman Tuhan adalah kesenangan kita. Itulah yang Paulus cemburu. Ya, hari ini kenapa banyak denominasi? Gereja A, gereja B, gereja C, prinsipnya beda, doktrinnya beda. Kenapa? Ya karena bukan dari firman yang murni lagi. Ya, saya mau ikut pelayanan. Kenapa? Apakah memang saya gali pelayanan di Bible itu seperti apa? Di Roma 12 tuh pelayanan itu seperti apa sih? Kalau di Matius pelayanan gimana? Kalau di buku Filipi gimana pelayanan? Enggak. Saya hanya ikutin pemikiran manusia. Oh, ada kakak pembina rohani ngomongin pelayanan. Itu aja saya pegang. Nah, jadi saya pegang firman atau pemikiran manusia? Pemikiran manusia. Firmannya apa? Firmannya kecil. Denominasi. Hari ini kalau kita ngomongin tentang Roh Kudus, banyak banget prinsip Roh Kudus. Gereja A, prinsip Roh Kudusnya beda lagi. Gereja B, Roh Kudusnya beda lagi. Pertanyaannya, kita pernah baca firman nggak tentang Roh Kudus? Gali nggak semuanya? Nah, itu penting untuk kita bisa study Bible. Kenapa? Hanya firman yang murni aja. Hari ini ngomongin baptisan, banyak banget baptisan A, ada baptisan yang kubur, ada baptisan tanah, ada baptisan bendera. Kenapa? Karena pemikiran manusia turun-temurun beda-beda. Pertanyaannya, apakah kita pernah baca tentang baptisan murni aja dari firman Tuhan? Karena itu perkataan Tuhan. Gampang kok dimengerti. Tapi karena sudah turun-temurun liturgi gereja atau budaya keluarga, jadinya apa? Enggak lah, nanti dimarahin. Enggak lah, nanti diomongin orang. Enggak lah. Ya. Itu cemburu ilahi. Tuhan cemburu. Kenapa? Kita lebih percaya perkataan pendeta, perkataan organisasi, perkataan keluarga, perkataan orang-orang, lebih daripada perkataan firman Tuhan. Hari ini saya bicara di depan jemaat, bisa nggak perkataan saya salah? Bisa. Tapi kalau kita pulang baca firman Tuhan lagi, kita jadi tahu, oh, iya tadi Pak Moses salah, saya baca firman, saya begini. Saya WhatsApp deh Pak Moses, tadi perkataannya salah lo begini. Amin. Saya bersyukur. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh jemaat di Berea. Mereka dengar khotbah Paulus dan Silas, tapi setelah pulang, mereka selidikin lagi firman Tuhan. Apakah perkataan Paulus itu benar demikian? Sejak kapan kita begitu? Habis khotbah, kita benar-benar gali lagi. Tapi kalau kita nggak pernah gali Bible, lama-lama kita ditipu iblis. Hari ini denominasi banyak sekali. Kenapa? Tipuan iblismu. Ya, pertanyaannya, semua hal-hal yang kita percaya, benar nggak kita benar-benar baca di firman Tuhan dan gali sampai kita ngerti konteksnya? Ini bukan pekerjaan pendeta, pekerjaan kita yang ikut Kristus. Kenapa? Karena setiap ada godaan iblis, Yesus hanya bilang apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Hari ini kita semangat melakukan firman Tuhan karena kita baca yang ada yang tertulis atau karena pembimbing kita ngomong apa? Atau keluarga kita ngomong apa? Hati-hati. Apalagi quotes. Ya, saya pernah khotbahkan tentang quotes. Perkataan positif. Ya. Ada tokoh siapa, ngomong apa, wah bagus nih, pas banget. Oke, lama-lama firman Tuhan nggak pas lagi buat kita. Nggak berkuasa lagi buat kita. Perkataan positif manusia lebih enak. Ya. Hati-hati. Program, waduh,
Ya, kita ke gereja, wah ada program ini, ada program ini. Amin, asik programnya. Ada seminar keuangan, ada seminar apalagi pernikahan, ada seminar apa semuanya. Nah, mungkin ada lagi apa? Program kita oke nolong orang, ya. Ayo kita bantu sembako. Amin. Nah, kadang-kadang itu bisa saja itu memuaskan hawa nafsu kita. Ya, kenapa? Kita merasa rohani kalau kita bisa lakukan itu. Kita bisa melakukan program. Tapi apakah kita lakukan ini karena kita mengasihi firman Tuhan dan kita benar-benar Tuhan, Engkau mempelai pria yang ingin saya bisa punya kemurnian pikiran di dalam ini dan saya mau lakukan ini. Saya dulu pernah jadi orang yang ikut lihat programnya, nah programnya gimana nih, seru nggak nih? Saya ukur-ukur dulu. Ya, cuman gitu doang acaranya. Ya, yang orangnya yang datang cuman segitu. Acaranya juga nggak menarik, garing. Semua bukan tentang firman lagi, programnya. Ini memuaskan saya nggak? Ini interest nggak buat saya? Influence, hari ini begitu banyak. Influencer, ya, manusia-manusia yang berpengaruh, follower jutaan sekian, ini segala, endorse, ya. Kalau dia ngomong, waduh, omongan dia bisa berpengaruh. Nah, lama-lama kita lebih suka, wah kalau pendeta itu yang bicara ya, itu pasti luar biasa. Wah, kalau artisnya ini yang bicara, atau misalnya orang ini yang bisnismen ini yang kaya ini berbicara, itu luar biasa. Tapi apa? Kita tahu nggak? Itu firman Tuhan atau bukan? Nah, memang nggak kerasa ya, tapi begitulah cara iblis untuk apa? Menggoda Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa nggak fokus lagi sama perkataan Tuhan yang, Adam, buahnya yang itu jangan dimakan. Itu simple banget. Tapi karena ada mungkin ya, digoda-digoda, lama-lama, masa sih buah gitu aja nggak boleh dimakan? Hari ini banyak sekali pertanyaan, masa gitu aja dosa? Masa gini aja nggak boleh sih? Kenapa itu bisa berkembang? Karena kita sendiri tidak dalam lagi tentang konteks firman Tuhan. Ayat berikutnya, 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, sabar aja. Ya, sabar aja, nanti saya akan mau share apa maksudnya sabar saja. Tapi memang dari dulu sudah banyak orang yang memberitakan Yesus yang lain. Sejak zaman Yesus, sejak zaman Paulus sudah banyak memberitakan Yesus yang lain. Makanya banyak denominasi. Ya, mirip Kristusnya, sama-sama Yesusnya, tapi apa? Tidak pure dari firman. Ya, hari ini bisa berkembang banyak hal. Ya, makanya kalau saya bisa lihat di sini ada gambar another Jesus. Waduh, kalau kita lihat Yesus yang ini, aduh ganteng banget, adem banget, ya kan? Kita tuh mendambakan loh, ya mengikuti Yesus tuh hidup tuh adem ayem terus, ya. Hidup tuh impresif terus. Hidup tuh kayaknya kalau berdoa sama Yesus tuh langsung semuanya tuh nggak ada masalah deh. Ini aja udah Yesus yang lain. Ya, budaya Yunani itu membuat gambaran-gambaran yang indah-indah. Makanya orang-orang Yunani itu tidak suka sama pergumulan. Mereka sukanya adalah, ayo, pergumulannya solusinya apa? Mau keluar dari pergumulan. Tapi Yesus kita bukan Yesus yang seperti itu. Yesus kita justru, yuk, bertahan dalam pergumulan, baca firman-Nya, murni ke Kristus, sehingga kita membawa kematian Kristus dalam pergumulan itu. Itu. Tapi another Jesus, ya mungkin kita bisa ketemu sama pembimbing rohani yang lain, atau ketemu sama orang lain, ya kan, yang membantu kita supaya apa? Supaya kita keluar dari pergumulan. Supaya kita nggak bersatu dari Kristusnya. Tapi apa? Pakai nama Yesus. Berdoa pakai dalam nama Yesus. Apakah itu Yesus yang benar-benar dari firman? Enggak. Jadi kalau kita nggak benar-benar dalam sama firman Tuhan, bukan firman yang pure aja dari firman, ditambahkan ada pernyataan manusia yang lain, ditambahkan tokoh yang lain, pendeta ataupun saya, bahaya. Harus benar-benar pure. Ini benar-benar isi dari firman Tuhan. Ya, saya mau katakan secara singkat ya, inilah Kristus. Kalau kita lihat salibnya, ya, kita bisa punya glory, kemuliaan hanya karena melihat salib Kristus.
Ya, tadi terima kasih ya Bro Francis dan Nelly bisa share tentang kematian Kristus yang menguatkan. Ya, tidak gampang untuk bisa bertahan di dalam tidak memiliki anak bertahun-tahun. Ya, kita mungkin bisa punya pergumulan yang lain. Tapi yang menghibur kita adalah sewaktu kita pegang terus kematian Kristus dan kita dalami terus firman-Nya. Lalu kita bisa makin muncul buah-buah dari firman itu. Di dalam setiap pergumulan kita. Itulah kita, death and glory. Sama seperti Kristus, waktu dia di kayu salib, bukan dia ada 12 malaikat ya datang lalu membebaskan dia dari kayu salib, enggak. Bahwa biarkan dia menderita karena ada glory yang Tuhan siapkan. Hari ini apakah kita berbahagia enggak? Kalau kita menderita karena prinsip firman Kristus. Ya. Ada lagi gambar ini, Yesus membasuh kaki. Benar nggak kita senang untuk kita membasuh dosa orang lain? Kita masuk ke dalam hidup orang lain, lalu kita benar-benar menghamba di diri dia, ya tahu kelemahan-kelemahan dia, dan kita sama-sama benar-benar kasihi dia sampai kelemahan dia juga bisa pulih. Walaupun kita bukan orang yang sempurna, tapi apa? Karena kasih Kristus Yesus, itu membuat kita ikutin Yesus yang seperti itu. Tapi kalau kita ketemu sama orang lain, terus udah gitu, aduh, saya bantuin kelemahan dia kayak gini, nggak tahan lah saya. Berarti memang berarti Yesus yang lain yang kita ikuti. Ya, Yesus yang cukup kita mendoakan aja, udah. Ya, nggak usah kita masuk dalam kehidupan orang lain. Ya. Jesus the suffering servant. Yesus menderita. Kalau kita nggak mau menderita demi Kristus, mungkin saat ini kita ikutin Yesus yang lain. Ya, apa isi hidup kita sehari-hari? Oke. Tuhan bisa cemburu, tapi justru dari cemburu ini, waktu kita mendengar ini, saya ingin kita makin semangat, semakin mengasihi Kristus. Karena cemburu ilahinya, itu menggerakkan kita. Makin mau ngerti firman yang murni aja. Tidak usah ditambahin hal-hal yang lain. Poin saya yang kedua. Bermegah karena Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 16 dikatakan apa? Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Wow, ini luar biasa. Ya, kalau saya mau analogikan ini di dalam hubungan suami dan istri, ya, ada kalanya sepertinya saya dianggap bodoh. Nah, misalnya, saya kok make up schedule ini aja kok saya nggak bisa. Aduh, saya udah ngomong ini sama Febri, tapi kok saya lupa. Ya, mungkin kita jadi bisa merasa bodoh. Ya, atau mungkin pasangan kita menganggap kita bodoh. Ya, karena ini di dalam konteks pertunangan, kita membantu pertunangan orang lain kepada Kristus. Nah, kalaupun Paulus dianggap bodoh, dia bisa bilang apa? Ya udah, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku boleh bermegah sedikit. Kalau saya dulu, saya terlalu sering di dalam keluarga saya dianggap orang bodoh. Ya, saya sendiri sudah lepas dari kondisi itu, thank to Jesus, ya, dan sudah punya kedamaian dalam family. Tapi dulu waktu itu, kalau ada ya nasihat sedikit aja dari orang lain, saya sudah langsung merasa, emangnya saya bodoh? Ya, langsung, kenapa? Karena nggak pengen dianggap bodoh sama orang. Di kelas, saya nggak mau tunjuk tangan. Siapa yang mau ada pertanyaan? Nggak pernah sedikit pun. Kenapa? Jangan sampai dianggap bodoh. Hari ini kita dalam hubungan, saudara-saudari, ya teman-teman, mungkin ada kita bisa merasakan, sepertinya saya akan dianggap bodoh. Sepertinya saya dianggap demikian dan demikian. Ya. Pertanyaannya, ya, apakah kita bisa nerima nggak keadaan itu? Kenapa? Kita bisa saja dianggap bodoh. Kita bisa saja dianggap berdosa. Kita bisa saja dianggap salah. Saya sebagai pelayan jemaat, saya bisa saja ada momen saya, kok bodoh saya. Aduh, saya berdosa. Aduh, saya salah buat keputusan.
Kalaupun ada hal kayak begitu, saya terima dengan lapang dada. Kenapa? Karena di dalam dosa, di dalam kesalahan, di dalam kebodohan, ada kemegahan Kristus yang boleh saya pelajari, yang boleh saya bisa dalam lagi sama Kristus Yesus, karena Tuhan Yesus, saya akan bawa kematiannya kemana-mana. Itu yang membuat Paulus di dalam 2 Korintus 4-nya, dia bilang, kalau dalam keadaan terjepit tapi nggak habis akal, saya ditindas tapi saya tidak menyerah. Kenapa? Karena setiap hari bawa kematian Kristus. Kenapa? Karena Yesus kita juga dianggap bodoh. Yesus kita juga dianggap menghujat Allah. Yesus kita juga dianggap salah. Tapi dia terus-menerus mati sampai ke kayu salib. Itulah Kristus kita. Kalau hari ini kita gampang sekali sensitif karena kita dianggap bodoh, dianggap berdosa, dianggap salah melulu. Kita sedang menyembah Yesus yang lain. Brother, sisters, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita menjadi konten. Merasa cukup karena Kristus saja. Dan bermegah karena apa? Yesus pun dikatakan demikian, dianggap demikian, tapi apa? Ada pengharapan dalam Kristus Yesus. Ya. Hari ini mungkin kita bisa jatuh dosa A, atau kita salah B, salah C, tapi apa? Satu sama lain, mari kita datang lagi. Bro, sis, saya ada salah kemarin, saya ada pemikiran seperti ini. Ya, makanya pemikiran yang tidak simpel ya membuat kita makin menderita. Kebodohan-kebodohan kita itu bisa membuat kita semakin menderita atau kita bisa semakin connect sama Kristus, tinggal kita pilih aja. Nah, kalau kita pilih yang semakin connect sama Kristus, kita akan ambil hubungan kita bawa kematian Kristus. Kita minta nasihat, kita klarifikasi hati kita kepada orang lain. Bro, sis, saya merasa demikian, saya merasa diasumsikan demikian, bagaimana ya? Karena saya makin menderita ini. 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, dan lain-lain. Ya. Di pasal 5-nya dikatakan bahwa apa? Kalau buat pelayanan Allah, Paulus nggak menguasai diri. Maksudnya apa? Kata gampangnya, kalau buat Tuhan, Paulus bisa gila sekalian. Bisa kerja keras sekalian. Bisa habisin waktu sekalian. Kenapa? Buat pelayanan Tuhan. Dia tidak ada menguasai dirinya. Kalau betul-betul ini menyenangkan Tuhan, saya istilahnya apa ya? Saya gas terus. Kenapa? Karena buat pelayanan Tuhan. Tapi kalau untuk kepentingan kamu, saya menguasai diri. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam relationship itu jadi complicated. Dan kalau kita tidak menguasai diri, itu benar-benar bisa membuat kita jadi nggak simple lagi buat Tuhan. Misalnya apa? Saya lihat ada orang yang berdosa, ya kan? Kalau saya tidak menguasai diri, wah, kok kamu berdosa? Oh, gimana? Ya, tapi kalau saya menguasai diri, oh ya, saya butuh Kristus di sini. Kalau Kristus Yesus gimana? Kalau seperti ini, oh iya, Kristus Yesus selalu mau mendengarkan perempuan berzina aja, dia datengin, dia tanya, ya, lalu dikasih harapan. Wah, berarti tadi amarah saya ini nggak benar, saya berdosa, Tuhan ampuni saya. Oh, udah Tuhan, saya mau menguasai diri saya karena saya lihat Kristus. Saya mau tulus buat Kristus. Makanya apa? Datang ke orang itu menguasai diri. Datang ke istri kita menguasai diri. Datang ke brother sister kita menguasai diri. Kenapa? Untuk kepentingan kamu. Supaya kamu apa? Supaya kamu tetap bertunangan menjadi perawan suci kepada Kristus pada kekekalan nanti. Itulah love yang tulus. Makanya saya udah pernah berkata di ibadah tengah minggu bahwa apa? Menyangkal diri itu adalah yang paling tulus. Ya, saya seorang yang pendiam. Saya tidak mungkin kalau ada hal yang saya nggak suka sama orang lain, nggak mungkin saya ngomong. Tapi karena untuk Kristus dan untuk kepentingan orang lain supaya dia makin dekat sama Kristus, saya kuasai diri saya kuasai kediaman saya kuasai diri saya yang pendiam, yang nggak bisa ngomong ini. Kenapa? Tuhan,
Saya mau ngomong karena saya mengasihi engkau, dan untuk kepentingan dia juga, saya mau menguasai diri saya mau menguasai pendiam saya ini supaya saya berubah. Itulah kalau kita dikuasai oleh kasih Kristus. Tapi kalau kita nggak dikuasai kasih Kristus, kita sampai kapanpun, sama pasangan kita, tidak akan ngomong-ngomong. Kita mau romantis pun, nggak bakal kita menguasai diri supaya kita bisa jadi romantis untuk pasangan kita. Kita sama teman-teman yang lain, kita nggak mungkin mau bangun hubungan lebih lagi. Aduh, saya bukan tipe orang yang suka kunjungin orang. Nggak deh, kalau saya kunjungin orang, saya ngomong apa, saya nggak tahu. Belum tentu lagi dianya suka. Oke, kuasai diri kita. Kenapa? Karena Kristus Yesus pun menguasai dirinya. Dia untuk menguasai dirinya, untuk mati di kayu salib, dia sampai berdoa berkali-kali. Dia panggil Yakobus, Yohanes, Petrus, ayo berdoa yuk. Sebenarnya cawan ini, saya nggak mau ambil cawan ini. Tapi karena ya kehendak Bapa lah yang terjadi. Ayo doa yuk. Belum selesai hati dia mungkin benar-benar serak untuk ke kayu salib itu. Doa lagi dia. Dia lihat muridnya udah tidur. Daging memang lemah, tapi roh penurut. Ya, dia doa lagi. Sampai akhirnya dia doa berkali-kali. Sampai akhirnya dia siap. Oke, saya udah siap mati ke kayu salib. Saya udah siap hadapi penindasan itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada nggak momen-momen kita? Oke Tuhan, saya siap mengasihi dia lagi. Tuhan, saya siap melayani engkau lagi. Tuhan, saya siap keluar dari zona kenyamanan saya. Kenapa? Karena saya dikasihi, dikuasai oleh kasih Kristus. Untuk Tuhan, saya tidak menguasai diri. Saya akan benar-benar gas untuk Tuhan. Saya benar-benar untuk sepenuh hati buat Tuhan. Untuk orang lain, saya mau menguasai diri saya. Kenapa? Relationship dengan manusia ini butuh banyak penyangkalan diri. Nggak apa-apa Tuhan, saya mau menguasai diri saya. Kenapa? Untuk kepentingan brother sister yang saya kasihi. Untuk kepentingan keluarga saya. Saya ada masa-masa di mana saya telepon kakak saya, aduh, kakak kandung saya nggak pernah, itu beda 7 tahun, kita berantem terus ya untuk ngomongin hati itu sepertinya itu sesuatu hal yang memalukan. Ya. Kenapa? Wah, dendam itu di sini. Tapi saya bersyukur 2012 ya nggak ada masalah apa-apa. Saya telepon dia, cucur air mata. Kenapa? Tapi dalam hati saya, aduh kok jijik sekali saya bicara seperti ini sama dia ya. Tapi saya tuh Kak, aku tuh love kakak banget sebenarnya dari dulu. Cuman mau ngomong seperti ini tuh susah Kak. Iya, ingat nggak waktu kakak gini-gini itu tuh sebenarnya aku tuh ada ngerasa gini. Makanya aduh aku bersyukur Kak aku bisa terbuka begini ya kan. Kak, kita ke depannya kita makin punya hubungan ini lagi ya. Itu bukan Moses. Tapi saya mau kasih semangat sama jemaat. Memang harusnya bukan Moses lagi. Harusnya Kristus. Harusnya bukan diri kita lagi. Harusnya Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah mati buat kita. Dan itu untuk kepentingan Bapaknya dan untuk kepentingan kita. Karena kita sudah mengerti. Tidak ada hal yang merugikan kalau kita menyangkal diri. Ya. Karena apa? Waktu di dalam kelemahan itu, kita makin bermegah dalam Tuhan. Oke, ini ada keadaan paling bodoh. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Oke, ini adalah jemaat Korintus yang mereka selalu membandingkan orang lain. Yang selalu mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Oke, kenapa saya mau share ini? Supaya kita nggak terjebak sama godaan iblis. Kenapa? Karena godaan iblis selalu membuat kita nggak pure lagi sama firman. Ya, contohnya apa? Kalau kita bandingin, kayaknya lebih dosa dia daripada saya. Ya, kalau misalnya gini, saya terus yang disuruh tobat, ya kan? Padahal diri dia juga begini lah. Jadi untuk bertobat tuh bukan pure lagi karena firman, tapi karena membandingkan. Kayaknya kesalahan dia juga. Ini kok kenapa dia ngomong sama saya ya? Padahal dia juga dosa begini. Lah, jadi kita membanding-bandingkan. Atau kita mengukur diri kita dengan diri orang lain. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, ini kebodohan yang paling bodoh. Alangkah bodohnya. Kenapa? Karena dengan demikian, ini mempersulit diri kita makin mau berubah karena firman Tuhan. Jadi kita mau berubahnya itu karena apa? Karena pasangan berubah. Kita mau berubah karena apa? Karena grup berubah. Kita mau berubah karena apa? Karena teman-teman yang lain juga mengasihi, baru kita berubah. Perbandingan itulah yang selalu kita pikirkan.
mengukur-ngukur diri dengan ukuran diri sendiri. Tolong jangan sampai iblis goda di dalam hal itu. Berdoa tentang hal ini. Ya, kemukakan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita ditolong oleh firman yang murni aja. Kenapa? Karena kita akan cepat bisa sukacita. Kita akan cepat bisa maju keadaan kita. Ya, bulan demi bulan kita biarkan begitu. Nanti tahun demi tahun. Nanti habis waktu kita. Kita nggak tahu. Kita bukan lagi perawan suci di dalam Kristus. Ya, ini hal yang kita perlu perjuangkan dan kita tahu kebenaran ini. Ya, ayat terakhir, ayat 17 dan 18 dalam 2 Korintus 10. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita melakukan firman Tuhan, biarlah kita bermegah karena firman. Karena Tuhan aja. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, oke, saya bangga ternyata saya bisa begini. Saya bangga ternyata saya bisa nolong orang ini. Saya bangga ternyata saya bisa tegur dia. Kita memuji diri sendiri. Oke, tapi biarlah Tuhan yang memuji. Ya, karena di dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita akan tahan uji. Pergumulan akan datang. Saya tahu ini dalam masa pandemi, tapi Tuhan lagi membawa kita supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji. Kenapa tahan uji? Karena hanya firman saja yang bisa membangun. Kita mungkin ada finansial kita kurang hari ini, tapi jangan sampai finansial bisa membuat kita jauh dari firman Tuhan. Bermegahlah karena firman Tuhan. Kita mungkin ada hubungan yang kurang bagus saat ini, tapi jangan sampai hubungan yang kurang bagus membuat kita nggak murni lagi mau cari firman. Karena apa? Karena dari firman yang murni, itulah kesempatan kita bermegah dalam Tuhan. Lama-lama kita makin cinta Tuhan, Tuhan open door lebih lagi dalam hati kita dan hidup kita, dan sampai waktunya nanti, mempelai pria kita datang yang kedua kalinya, kita tetap menjadi perawan sucinya Kristus Yesus. Amin. Mari kita menjadi jemaat yang pure, murni, dan sincere, tulus kepada Tuhan. Heavenly engagement, ini adalah pertunangan yang surgawi. Ya, when my life ends, I hope the Lord can say, well done, my good and faithful servant. Amin. Ya, kalau Tuhan nanti datang, saya hanya mau Tuhan berkata, well done. Ya, semua sudah selesai. Ya, kamu adalah pelayan saya yang setia dan baik. Dan saya ingin sekali Tuhan juga berkata hal yang sama pada setiap bapak, ibu, saudari pada kedatangan Dia yang kedua. Amin. Tergerak oleh cemburu ilahi, karena begitu hebatnya Tuhan mengasihi kita, begitu hebatnya Dia memikirkan kita, dan mari kita bermegah hanya karena Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, kami ucap syukur karena firman Kau, firman yang murni, yang ingin menyelamatkan jiwa kami semua, Tuhan. Firman yang murni karena Engkau memikirkan kami, Tuhan. Firman yang murni karena Engkau tahu, Tuhan, begitu banyak, Tuhan, iblis menggoda kami supaya kami kehilangan Engkau, Tuhan. Hari ini, Tuhan, biarlah, Tuhan, kami dikuatkan kembali, kami dimurnikan kembali, Tuhan, hati kami, Tuhan. Minta ampun, Tuhan, kalau ada hal-hal yang lain, Bapak, yang kami lebih interest, yang kami lebih perjuangkan daripada firman yang murni, Bapak. Biarlah, Tuhan, apa pertobatan yang Engkau expect, Tuhan, kami hanya mau lakukan saja dengan simple, Tuhan. Nggak ada mau pemikiran yang lain, Tuhan. Nggak ada mau tambah-tambahin, Tuhan, karena kami nggak mau, Tuhan, lebih menderita lagi, hanya karena perkataan-perkataan yang ditambah-tambahkan, pemikiran-pemikiran ditambah-tambahkan. Karena kami tahu, Tuhan, si iblis selalu bekerja, Tuhan. Tapi kuasa Engkau, kasih Kristus di kayu salib, itu membuat kami dikuasai oleh pikiran yang Engkau, dan membuat kami terbebas, Tuhan, dan kami tahu kami terus, Tuhan, bisa semakin menjadi perawan yang suci di dalam Kristus Yesus, dan biarlah kami bisa saling menjaga, Tuhan, satu sama lain. Kami yang mempertunangkan satu sama lain kepada Kristus, Tuhan. Dan itu semangat kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan, segalanya, Bapak. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin.